Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Satu Misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan tokoh, hanya kebetulan semata dan tidak ada unsur untuk menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini. Langsung kita mulai ke ceritanya. Sore itu di sebuah pos perbatasan di Kalimantan, Sersan Rian Aditya duduk di dalam bara kecil sambil membersihkan senapan SS-2V5 miliknya. Sudah hampir 3 bulan ia bertugas di daerah ini sebagai bagian dari pasukan pengamanan perbatasan. Jauh dari rumah, jauh dari istrinya, Laras, yang ia nikahi 2 tahun lalu. Laras adalah seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi di Jakarta. Ia bukan tipe perempuan yang suka kehidupan mewah, itulah yang membuat Rian jatuh hati padanya. Sejak menikah, mereka menjalani kehidupan dengan penuh pengertian, meski harus sering berjauhan karena tugas Rian sebagai prajurit TNI. Di sela kesibukannya malam itu, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Rian mengernyit, lalu mengangkatnya. "Selamat malam, Pak. Dengan Bapak Rian Aditya?" Suara laki-laki di seberang terdengar formal, seperti seseorang yang biasa berbicara dengan kewenangan. "Iya, saya sendiri. Ini siapa?" "Saya dari Polsek Kebayoran Baru, Pak. Begini, kami ingin menginformasikan bahwa istri Bapak, Saudari Laras, saat ini sedang dalam tahanan kami." Jantung Rian seakan berhenti berdetak. Ia menggenggam ponsel lebih erat. "Apa maksudnya ditahan? Laras kenapa?" "Istri Bapak tertangkap dalam sebuah penggerebekan narkoba di Hotel Grand Permata. Kami menemukan barang bukti di kamarnya, dan saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan." Rian merasa darahnya berdesir. "Laras? Narkoba? Tidak mungkin. Istrinya bahkan tidak pernah merokok, apalagi memakai barang haram seperti itu. Ada kesalahan. Laras tidak mungkin pakai narkoba." Suara Rian meninggi, namun ia mencoba mengendalikan emosinya. "Maaf, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau Bapak ingin tahu lebih lanjut, silakan datang ke kantor kami," jawab polisi itu tanpa ekspresi. Telepon terputus, meninggalkan Rian dalam kebingungan. Ia langsung berdiri dan menarik napas panjang. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Keesokan paginya, Rian segera meminta izin kepada komandannya untuk terbang ke Jakarta. Beruntung, ia diberikan cuti mendadak karena alasan keluarga. Ia segera naik pesawat pertama menuju ibu kota. Setibanya di Jakarta, Rian langsung menuju Polsek Kebayoran Baru. Setibanya di sana, ia berhadapan dengan seorang petugas jaga. "Saya ingin bertemu dengan penyidik yang menangani kasus seorang tahanan bernama Laras," katanya dengan suara tegas. Petugas menatapnya dengan malas. "Tunggu sebentar, Pak." Beberapa menit kemudian, seorang polisi berpangkat Ibtu keluar dari ruangan. Namanya Ibtu Budi. Ia menatap Rian dengan sedikit heran. "Anda siapa?" "Saya suaminya, Rian Aditya." "Oh, suami tersangka? Silakan ikut saya." Rian mengikuti polisi itu ke sebuah ruangan kecil. Ia mencoba menenangkan diri meskipun amarah dan kecemasannya berkecamuk. Di dalam ruangan, Ibtu Budi duduk dan membuka sebuah berkas. "Istri Anda tertangkap di sebuah kamar hotel dengan barang bukti sabu seberat 5 gram saat kami gerebek. Hanya dia yang ada di dalam kamar. Laras tidak mungkin melakukan itu. Dia tidak pernah menyentuh barang haram." Suara Rian bergetar menahan emosi. "Kami hanya menangkap berdasarkan bukti yang ada, Pak. Kamar itu dipesan atas namanya, dan barang bukti ditemukan di dalamnya." Rian mengepalkan tangan. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." "Siapa yang melaporkan?" tanyanya. "Kami mendapat informasi dari informan," jawab Ibtu Budi santai. Rian semakin curiga. Ia menatap polisi itu tajam. "Bisa saya bertemu dengan istri saya?" Ibtu Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Silakan, tapi sebentar saja." Pertemuan penuh air mata di ruang tahanan. Laras duduk di sudut. Wajahnya terlihat pucat dan matanya sembab. Saat melihat Rian,
Air matanya langsung mengalir. "Mas," suaranya bergetar. Rian mendekat dan meraih tangan istrinya melalui jeruji. "Laras, apa yang terjadi?" Laras menggeleng. "Aku tidak tahu, Mas. Aku diundang untuk pertemuan kerja di hotel. Setelah aku masuk kamar, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat aku buka, mereka langsung masuk dan menemukan narkoba di dalam kamar. Aku tidak tahu itu milik siapa." Rian mengepalkan rahangnya. Ada yang tidak beres. Istrinya dijebak. "Laras, tenang. Aku akan cari tahu siapa yang melakukan ini," katanya, meski di dalam hatinya ia sendiri bingung harus mulai dari mana. Di luar, Rian merasakan sesuatu yang ganjil. Ia seorang tentara. Nalurinya tajam. Polisi yang menangani kasus ini tidak terlihat bekerja secara profesional. Ia menarik napas dalam. Ini belum selesai. Rian berdiri tegak di depan sel tahanan. Matanya menatap tajam Laras yang masih menangis. Tubuhnya menegang, amarah berkecamuk dalam dadanya. Ia seorang tentara, terlatih untuk menahan emosi, tetapi kali ini situasinya berbeda. Ini tentang istrinya. "Laras, tenang. Aku akan mengeluarkanmu dari sini," katanya dengan suara rendah, namun penuh tekad. Laras menggenggam erat tangan Rian di balik jeruji. "Mas, aku takut." Rian menatapnya dalam-dalam, lalu melepaskan genggaman itu dengan perlahan. "Jangan takut. Aku akan cari tahu siapa yang menjebakmu." Ia berbalik dan melangkah keluar dari ruang tahanan dengan langkah tegap. Di luar, Ibtu Budi masih menunggunya dengan ekspresi datar. "Selesai, Pak?" tanya Budi dengan nada meremehkan. Rian menatapnya tajam. "Saya ingin berbicara dengan Kapolsek." Budi terkekeh kecil. "Kapolsek sedang sibuk, Pak. Kalau mau urus administrasi penangguhan tahanan, silakan datang besok dengan pengacara." Rian mengepalkan tinjunya. Ia bisa merasakan ada permainan kotor di balik ini. Polisi di sini tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang tentara. Mereka menganggapnya hanya seorang warga sipil biasa yang tidak punya daya. Ia melangkah maju mendekati Budi, berdiri tepat di hadapannya. Matanya menyala penuh amarah. "Jangan coba-coba bermain dengan saya." Suaranya berat dan dingin. Budi terlihat sedikit terganggu, tetapi tetap menjaga sikap santainya. "Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalau tidak terima, silakan gugat melalui jalur hukum." "Bra!" Dengan cepat, Rian menggebrak meja di depan Budi dengan keras. Seisi kantor mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. "Aku bukan orang bodoh. Aku tahu istri aku dijebak." Suaranya menggema di ruangan. Beberapa polisi yang berada di sekitar mulai mendekat, bersiap menghadapi Rian jika situasi memburuk. Budi menyipitkan mata, terlihat tidak nyaman. "Pak, tenang. Ini kantor polisi, bukan markas tentara. Jangan bikin keributan. Aku minta kamu keluarkan Laras sekarang juga. Kalau tidak, aku akan buat kalian menyesal." Rian menunjuk tepat ke wajah Budi. Budi tersenyum sinis. "Ancaman, ya? Berani sekali Anda mengancam polisi." Rian mencengkeram keras ragam Budi dan menariknya mendekat. "Aku tidak mengancam. Aku memastikan." Suaranya seperti gemuruh petir. Para polisi lain langsung bereaksi. "Lepaskan dia, Pak!" Salah satu polisi berseru sambil meraih pentungan. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Rian mengeluarkan kartu identitas militernya dan melemparkannya ke meja. Semua yang ada di ruangan itu terdiam. Budi mengambil kartu itu dengan tangan gemetar dan membacanya. Wajahnya yang tadinya angkuh mendadak pucat. "Sersan Rian Aditya." "Bapak." "Tentara?" Suaranya mulai terdengar ragu. Rian menyeringai dingin. "Sekarang kau tahu siapa aku." Beberapa polisi mulai saling berpandangan. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah menangkap istri seorang prajurit tanpa menyelidiki lebih jauh. Rian melanjutkan dengan suara tegas. "Aku tidak peduli dengan permainan kotormu, tapi aku janji, kalau sesuatu terjadi pada istriku, kalian semua akan berhadapan dengan militer." Budi menelan ludah. Ia tahu betul bahwa urusan dengan TNI bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Tiba-tiba, seorang pria berseragam polisi dengan pangkat komisaris keluar dari ruangannya. "Ada apa ini?" Suaranya berat dan berwibawa. Budi segera berdiri tegap dan memberi hormat. "Siap,
Pak Kapolsek, ini hanya sedikit kesalahpahaman. Kapolsek menatap Rian dengan tajam. Anda siapa? Rian mengambil kembali kartu identitasnya dan menatap Kapolsek tanpa gentar. Sersan Rian Aditya, TNI Angkatan Darat. Kapolsek menghela napas dalam. Ikut saya ke ruangan, katanya dengan suara lebih tenang. Rian mengikutinya masuk ke dalam ruangan Kapolsek, meninggalkan para polisi yang masih terdiam di luar. Kapolsek, Komisaris Sudarmaji, duduk di balik mejanya dengan wajah serius. Rian berdiri tegak di hadapannya, masih dengan ekspresi marah yang sulit ia sembunyikan. Apa maksud Kapolsek menangkap istri saya tanpa bukti yang jelas? Tanya Rian dengan nada menekan. Sudarmaji menyandarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangannya di atas meja. Ia tidak menunjukkan ekspresi bersalah, justru terlihat tenang. Sersan Rian, saya mengerti perasaan Anda. Tapi kami hanya menjalankan prosedur. Istri Anda tertangkap dengan barang bukti narkoba di dalam kamarnya. Dan saya yakin dia dijebak. Rian membalas cepat. Dia bukan pemakai, bukan pengedar. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di sini. Kapolsek menghela napas panjang. Ia melirik Ibtu Budi yang berdiri di sudut ruangan. Sekilas ada isyarat di antara mereka, sesuatu yang tidak lepas dari pengamatan Rian. Sudarmaji kemudian menatap Rian dengan tatapan lebih tajam. Dengar, Sersan. Saya paham bahwa Anda seorang tentara. Saya hormati institusi Anda, tapi ini masalah kepolisian. Jika Anda ingin membela istri Anda, silakan ikuti prosedur hukum yang berlaku. Rian mengepalkan tinjunya. Prosedur hukum? Sejak kapan prosedur hukum membiarkan polisi menangkap orang tanpa penyelidikan mendalam? Budi menyela dengan nada menyindir. Pak Rian, kalau Anda merasa ada ketidakadilan, silakan bawa pengacara. Tapi untuk saat ini, istri Anda tetap dalam tahanan. Rian menatap mereka berdua. Nalurinya mengatakan bahwa ada permainan kotor di balik ini. Ia seorang prajurit, terlatih membaca situasi. Jadi kalian berdua bekerja sama? Tanyanya dingin. Sudarmaji mengangkat alis. Hati-hati dengan tuduhan Anda, Sersan. Tidak perlu hati-hati jika saya sudah melihat ada yang tidak beres, balas Rian tajam. Kapolsek tersenyum tipis. Anda tahu, tentara seperti Anda bisa saja dianggap mengganggu penyelidikan. Jangan sampai ada masalah lebih besar yang timbul hanya karena emosi pribadi. Rian menahan napas, berusaha mengendalikan amarahnya. Aku akan cari tahu siapa yang menjebak istriku. Jika aku menemukan bukti bahwa kalian bermain kotor, aku pastikan kalian akan berhadapan dengan hukum militer. Sudarmaji tetap tenang. Silakan. Tapi sampai saat itu terjadi, istri Anda tetap di sini. Rian menatap mereka satu persatu, lalu berbalik dan melangkah keluar dari ruangan dengan geram. Saat pintu tertutup, Budi menoleh ke Kapolsek dan bertanya dengan nada khawatir. Pak, bagaimana ini? Kalau dia benar-benar menyelidiki, bisa repot. Kapolsek menyeringai. Jangan khawatir. Kita pastikan dia tidak bisa mengorek terlalu dalam. Budi tersenyum licik. Saya akan urus bagian itu. Di luar ruangan, Rian menghela napas panjang. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Keluar dari ruang Kapolsek, Rian menggenggam ponselnya erat. Langkahnya cepat. Pikirannya berputar mencari cara untuk menyelamatkan Laras. Ia tahu berhadapan dengan polisi nakal seperti ini tidak bisa hanya dengan argumen. Mereka bermain kotor, dan satu-satunya cara menghadapi mereka adalah dengan tekanan yang lebih besar. Begitu tiba di halaman kantor Polsek, Rian langsung menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Halo, Danang, suara Rian terdengar dingin. Di seberang telepon, sertu Danang, rekan satu angkatannya yang kini bertugas di Kodim Jakarta Selatan, menjawab dengan nada terkejut. Rian? Bro, lu di Jakarta? Ada apa? Ada masalah besar. Istri gue dijebak pakai narkoba dan sekarang ditahan di Polsek Kebayoran Baru. Polisi di sini main kotor. Gue butuh bantuan. Suara Rian terdengar tegas, tanpa basa-basi. Danang terdiam sejenak, lalu suaranya berubah serius. Berani mereka main kotor sama istri prajurit? Tunggu, gue panggil anak-anak. Sambungan terputus. Rian tahu, dalam hitungan menit, teman-temannya akan datang. Ia tidak sendiri.
Amukan di kantor polisi. Rian kembali masuk ke dalam kantor polsek. Kali ini, ia tidak datang dengan sikap sabar. Langkahnya berat. Matanya menyala penuh amarah. Di dalam, Ibtu Budi masih berdiri di dekat meja administrasi, berbicara dengan beberapa anak buahnya. Saat melihat Rian kembali masuk dengan wajah penuh amarah, ia mendengus. "Pak Rian, saya sudah bilang." Brak! Sebuah meja terguling saat Rian menendangnya dengan keras. Semua orang di ruangan itu terkejut. Beberapa polisi refleks meletakkan tangan di pinggang mereka, mendekati senjata. Rian menunjuk langsung ke wajah Budi. "Aku sudah cukup sabar. Sekarang aku mau istriku keluar dari sini, atau aku akan buat tempat ini porak-poranda." Budi tersentak. Ia belum pernah melihat warga sipil seberani ini. "Kau gila, ya? Ini kantor polisi, bukan tempat preman," bentaknya. "Dan aku bukan preman. Aku tentara. Dan kalian semua sudah salah langkah." Suara Rian menggema di seluruh ruangan. Beberapa polisi mulai mendekat untuk mencoba menenangkan situasi. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, brum! Suara deru motor dan mobil berhenti di depan kantor polsek. Beberapa detik kemudian, pintu kantor polisi terbuka lebar. 5 orang prajurit TNI berseragam dinas lengkap masuk dengan langkah tegap. Di depan mereka, Sertu Danang berdiri dengan ekspresi dingin. "Rian, kami di sini," kata Danang sambil melirik ke arah polisi-polisi yang kini terlihat gelisah. Budi mundur 1 langkah. Matanya melirik Kapolsek Sudarmaji yang baru keluar dari ruangannya. Wajah Sudarmaji berubah drastis, tidak lagi setenang sebelumnya. Kapolsek berdeham, mencoba mengambil kendali situasi. "Apa maksud kalian datang ke sini dengan gaya seperti ini?" Sertu Danang tersenyum miring. "Kami dengar ada masalah dengan istri seorang prajurit. Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar." "Apa maksudmu? Ini urusan kepolisian." Brak! Rian kembali menggebrak meja, kali ini lebih keras. "Jangan bicara soal hukum kalau kalian sendiri yang melanggarnya. Aku mau lihat istri aku sekarang." Kapolsek mulai kehilangan ketenangannya. Ia tahu jika situasi ini tidak dikendalikan, masalahnya bisa sampai ke atasan militer. "Baik, kita bisa bicarakan ini," katanya akhirnya, mencoba mengulur waktu. Namun Rian tidak mau menunggu lebih lama. Ia melangkah maju dan menarik kerah baju Budi. "Buka selnya sekarang juga." Budi yang tadi masih bersikap arogan kini tampak gugup. Ia melirik Kapolsek, mencari arahan. Kapolsek akhirnya menghela napas panjang. "Buka selnya," katanya dengan suara pelan. Budi dan beberapa polisi lainnya langsung bergerak menuju ruang tahanan. Beberapa menit kemudian, Laras keluar dengan wajah lelah. Matanya membesar saat melihat suaminya dan sekelompok tentara berdiri di sana. "Mas," suaranya bergetar. Rian langsung mendekapnya erat. "Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi." Danang menatap Kapolsek dan berkata dengan nada penuh peringatan, "Jangan coba-coba bermain dengan tentara. Kami tidak tinggal diam." Kapolsek hanya bisa mengangguk, tahu bahwa ia telah kalah dalam permainan ini. Rian menggenggam tangan Laras dan berjalan keluar bersama teman-teman tentaranya. Ini belum berakhir. Ia masih harus mencari siapa dalang sebenarnya di balik jebakan ini. Tapi satu hal pasti, mereka telah menyentuh orang yang salah. Beberapa hari setelah insiden di Polsek Kebayoran Baru, suasana di kantor itu berubah drastis. Kapolsek Sudarmaji duduk di ruangannya dengan wajah muram. Sejak kejadian itu, situasinya semakin memburuk. Laporan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Laras telah sampai ke Propam dan POM TNI. Tak butuh waktu lama, tim investigasi turun langsung ke Polsek untuk melakukan pemeriksaan. Di tempat lain, Rian bersama Sertu Danang dan beberapa anggota TNI lainnya juga telah mengumpulkan informasi tambahan. Dari hasil penyelidikan mereka, terbukti bahwa Laras memang dijebak. Pelakunya, seorang rekan kerja Laras bernama Tony yang bekerja sama dengan Ibtu Budi. Tony memiliki dendam pribadi terhadap Laras, karena ia pernah melaporkan kecurangan dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Ia kemudian bersekongkol dengan Budi untuk menjebaknya, menggunakan jaringan pengedar narkoba lokal untuk menaruh barang bukti di kamar hotel Laras. Setelah bukti-bukti dikumpulkan, Rian dan rekan-rekannya menyerahkan semua itu ke POM TNI dan Divisi Propam Polri. Proses hukum pun berjalan dengan cepat. Hari itu,
Kantor Polsek Kebayoran Baru dipenuhi oleh beberapa petugas dari Propam yang datang langsung untuk melakukan sidah. Kapolsek Sudarmaji hanya bisa duduk diam di ruangannya saat seorang perwira tinggi masuk dengan wajah serius. Komisaris Sudarmaji, berdasarkan hasil investigasi, Anda terbukti melakukan pembiaran terhadap praktik kotor di institusi ini dan menyalahgunakan wewenang. Mulai hari ini, Anda resmi diberhentikan dari jabatan Anda sebagai Kapolsek Kebayoran Baru. Wajah Sudarmaji pucat. Ia mencoba berargumen, tetapi ia tahu perintah ini sudah final. Tak lama kemudian, ia dipanggil ke Polda untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, nasib Ibtu Budi jauh lebih buruk. Setelah interogasi yang ketat, ia akhirnya mengaku menerima suap dari Tony untuk menjebak Laras. Tak butuh waktu lama, ia dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana atas penyalahgunaan wewenang, pemerasan, serta keterlibatannya dalam jaringan narkoba ilegal. Saat Budi digiring ke mobil tahanan, ia sempat melirik ke arah Rian yang berdiri dengan ekspresi datar. "Kau." Yang menyebabkan semua ini, geramnya. Rian hanya menatapnya dengan tajam. "Kau yang menghancurkan hidupmu sendiri." Pintu mobil ditutup, dan Budi dibawa pergi menuju tahanan. Akhir yang keadilan beberapa hari kemudian, Laras resmi dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan. Ia masih sedikit trauma dengan kejadian itu, tetapi Rian selalu ada di sampingnya. Saat mereka berjalan keluar dari kantor polisi setelah menerima surat keputusan bebas, Laras menggenggam tangan Rian erat. "Mas, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Rian tersenyum kecil. "Aku sudah berjanji untuk selalu melindungimu, kan?" Di seberang jalan, Sertu Danang dan beberapa teman prajurit lainnya berdiri, menunggu mereka. Danang menepuk bahu Rian. "Hukum akhirnya ditegakkan. Sekarang, saatnya kamu kembali ke tugasmu. Negara masih membutuhkanmu, bro." Rian mengangguk. Ia tahu tugasnya sebagai prajurit belum selesai. Tapi kali ini, ia telah membuktikan bahwa seorang tentara bukan hanya melindungi negara dari musuh di perbatasan, tetapi juga dari ketidakadilan di dalam negeri. Dengan langkah tegap, ia dan Laras berjalan meninggalkan kantor polisi, meninggalkan mimpi buruk itu di belakang mereka. Tapi satu hal yang pasti, tak akan ada lagi yang berani bermain kotor dengan keluarga seorang prajurit. Nah, seperti itulah cerita di video kali ini. Semoga ada pembelajaran yang dapat diambil di dalamnya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan untuk video-video menarik lainnya.